Blitar, kutha cilik kang kawentar. Tidak hanya dikenal sebagai kota proklamator, tetapi juga kota pariwisata. Di bidang kerajinan pun juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Salah satunya yang populer, industri kerajinan dari bahan baku kayu ini. Ya, kendang jimbe. Wilayah yang cukup terkenal sebagai penghasil kendang, tepatnya di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar. Di daerah ini, sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai pengrajin kendang. Salah satunya Tohari, lelaki berusia 60 tahun yang menjadi pelopor lahirnya kerajinan kendang di wilayah ini. Tohari merintis usaha kerajinan sejak tahun 1996. Awalnya ia hanya memasarkan di wilayah Blitar saja. Namun, buah karyanya itu enggan diminati masyarakat lokal hingga pada akhirnya di tahun 2001 ia bertekad memamerkan hasil karyanya di Pulau Bali dengan harapan para wisatawan domestik bisa mengenal kerajinan kendang jimbe asal Kota Blitar tercinta. Dulu itu sekitar tahun 96, saya itu bikin kerajinan, bikin kendang jimbe. Yang mampir ke toko itu enggak ada. Habis itu saya punya ide kira-kira tahun 2001 memamerkan barang saya ke Bali. Yang maksud saya nanti kalau bule-bule itu sudah tahu yang bikin orang Blitar, otomatis kan nanti larinya ke Blitar. Lama-lama dapat langganan ya dari Australia, dari Tunisia, dari Timur Tengah yang banyak. Seperti sebuah peribahasa, usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Itulah istilah yang cocok untuk Tohari. Hasil karyanya pun kini diminati para wisatawan dan membuka jendela masyarakat dunia. Seiring berjalannya waktu, pengrajin kendang di wilayahnya mulai bermunculan, bahkan hampir seluruh masyarakat di wilayah Tanggung bermata pencarian sebagai pengrajin kendang dan menghasilkan karya-karya yang sangat diminati para investor asing. Disitulah awal munculnya nama Kampung Kendang untuk wilayah ini. Sekarang yang bikin kendang itu sudah 100 unit. Jadi kira-kira sekarang itu yang mengerjakan kendang kurang lebihnya ada 1.000 orang. Dari kargo sini itu satu bulan itu kalau hampir 20 kontainer kan sudah nilainya miliaran banyak. Sekarang belum dikerjani sudah PO sudah turun lagi. Memang dunia yang membutuhkan. Blitar tok ini sumbernya. Namun kawan, wabah COVID-19 yang terjadi di berbagai negara membuat perekonomian menjadi anjlok. Pukulan hebat sangat dirasakan para pengrajin kendang jimbe dan tidak sedikit usaha yang jatuh karena lesunya roda perekonomian. Hal itu pun diakui Sugeng, salah satu pengrajin kendang jimbe di Kampung Sentul yang mengaku orderannya semakin hari semakin menurun, bahkan ikut mati suri. Awal-awal corona masuk itu sempat berhenti, kalau sekarang sudah mulai bergeliat lagi, orderannya sudah mulai turun lagi. Kalau waktu pas berhenti itu berarti sama sekali nggak bisa ekspor ya Pak kita? Bisa, tapi ya itu kena pembatasan transportasi, sopirnya juga ada ketakutan kena cek. Tapi sekarang untuk transportasi sudah lancar, sudah bisa lagi normal. Cuma nggak sekencang tahun dulu pada bulan yang sama. Jadi kalau dulu saya sempat sampai 40 orang yang membantu, kalau sekarang tinggal 4-5 orang. Akan tetapi, kondisi ini justru dianggap sebagai lecutan semangat untuk terus bangkit memutar otak guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan tercetuslah sebuah ide untuk mengolah limbah kayu menjadi berbagai kerajinan kayu yang unik dan cantik. Saya jadi variasi produk kerajinan lainnya seperti alat-alat dapur, terus bahan percetakan, stempel, terus dulu kan jelang Agustus itu ada pentol bendera kayak gitu. Jadi kerajinan lainnya yang saya produksi atau disertifikasi produk. Kini, Sugeng dan anak buahnya sangat bergantung pada kerajinan kayu andalannya dikarenakan meskipun sudah ada pelonggaran PSBB, nyatanya orderan kendang jimbe belum merangkak naik. Karena kendang gak jalan, saya ambil limbahnya untuk kerajinan lain. Yang banter sekarang
Saya kendang ada orderan lagi sedikit-sedikit, stempel ada, sendok madu ada, terus produk lain tuh dapat orderan lokal tuh tempatnya solder dari kayu ada. Sugeng hanyalah contoh kecil pengusaha yang hampir gulung tikar imbas dari pandemi corona, dikarenakan sektor ekonomi yang terus bergejolak dan sepinya orderan. Akan tetapi, menurut pengamat ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesumanegara Blitar, Samsul Anam, kondisi seperti ini terbilang wajar. Dan setiap pengusaha harus siap menghadapi berbagai krisis ekonomi untuk tetap bangkit dengan berbagai cara. Satu di antaranya melalui diversifikasi produk atau penganekaragaman produk usaha sehingga bisa tetap bertahan di pasaran. Jadi tidak hanya di kendang saja kalau saya lihat di situ. Hampir di semua sektor usaha melakukan hal semacam itu. Karena itu memang sudah hukum pasar ya, hukum pasar tenaga kerja semacam itu. Jadi ketika orang punya sumber daya, terus tidak bisa disalurkan pada satu saluran. Malah kan sumber daya, kekuatan dorongan dari dalam itu akan mencari saluran keluar. Itu malah hal yang positif bagi saya adanya pandemi ini untuk menciptakan kreativitas baru di masyarakat. Sementara itu kawan, selain melakukan diversifikasi produk atau penganekaragaman produk usaha di era adaptasi kebiasaan baru ini, para pengusaha diajak untuk terus bangkit bersama guna mengembalikan perekonomian. Beragam cara dilakukan agar roda perekonomian bisa bangkit dan berputar kembali. Bahkan, dengan munculnya program pemerintah Bangga Buatan Indonesia, diharapkan masyarakat luas lebih mencintai produk asli Indonesia guna menghidupkan kembali roda perekonomian yang sempat mati. Seperti yang disampaikan Satsas Mintarti, PLT Kepala Dinas Koperasi dan UM Kota Blitar. Bahwa masyarakat semua yang ada di tentunya negara Republik Indonesia ini, harapan saya bukan hanya slogan bahwa cintailah produk buatan Indonesia, buatan dalam negeri, tapi juga cintailah dan beli produk dalam negeri. Kawan, bagaimanapun permasalahan ekonomi yang kini dihadapi berbagai dunia harus diselesaikan melalui sinergitas yang baik antara pelaku usaha, masyarakat, dan juga pemerintah. Ketika pelaku usaha melakukan terobosan baru dan disambut daya beli masyarakat yang tinggi serta uluran tangan pemerintah sebagai fasilitator, maka perekonomian kita akan kuat dan bangkit melaju pesat serta menguasai pasar lokal dan mancanegara. Saya Fergana Risa, reporter Gardena Tianindi Verbi, produser Tita Wulandari. Sampai jumpa.